itu keluar lagi ya. Tapi si sendalnya itu segede bantal, berarti kakinya segede apa gitu kan. Iya. Aing naon sih yang ngagerokeun aing gitu, ngahudangkeun aing aya naon gitu. Saya ngomong gitu, saya butuh uang. Iya. Nah, kalau di Banjar itu saya masuk, saya dikasih uang 100.000. Contoh kayak uang 100.000 itu jadi katanya contoh uangnya. Nah, saya dikasih uang 100.000 itu. Pas saat dia nanya, aing naon sih yang udah aing, saya Guys, sorry guys ya. Tadi ada sedikit kendala ya. Ya kalian dengar sendirilah. Ada suara apa tadi? Ngomong-ngomong suara apa tadi ya? Kenapa ya itu? mungkin dia bangun kali ya, atau dia datang gitu dengan kita menyebut nama-nama dia gitu. Iya. Makanya tadi saya ngomong jangan kita sebutkan namanya karena sensitif gitu. Iya. Jadi lebih baik kita sensor aja namanya. Iya. Yang nggak nyebutin nama juga kali tadi ya. Iya. Tapi mungkin kayaknya terpanggil ya. Bisa jadi. Ya udah, boleh lanjut lagi ya. Setelah hari terakhir ya berarti ya. Hari terakhir pulang. Iya. Besoknya tuh. Jadi yang tadi dibilang ya, hari terakhir Iya. itu berarti saya kategorikan saya gagal. Iya. Karena saya memutus saya untuk pulang, dan saya nggak mau gitu dengan yang tadi saya sudah ceritakan di awal gitu. Jadi udah, saya di hari ketiga itu pagi saya pulang. Iya. Pulang gitu, dan saya ngomong sama juru kunci itu, udah saya gagal. Dan guru kunci itu juga ngomong gitu, berarti kamu ini gagal, nggak berhasil gitu, nggak ada suatu keberhasilan. Bagi saya ya udah gitu. Itu bagi saya kan itu berarti suatu pengalaman dan satu kegagalan. Iya. Itu aja. Terus setelah pulang itu? Jadi saya pas pulang ya udah, kita Pulangnya sekitar jam berapa? siang sih, saya lebih ke jam 12 siang mungkin saya pulang, ninggalin itu tempat keramat itu ya. Iya. Terus saya pulang jam 12, nyampe ke depan itu saya jam 1. Saya langsung bergegas naik bus. Iya. Pulang, baliklah saya ke Tangerang. Tapi selama perjalanan pulang ini nggak ada apa-apa? Alhamdulillah Aman? aman, nggak ada kendala apapun. Terus mau cerita di mana lagi nih ya? Setelah di di Indramayu ini? Indramayu itu. Karena kita belum puas ya, belum mendapatkan hasil gitu. Iya. Kita lanjut nih, punya cerita lagi gitu. Tadi lanjut pulang dulu nih ke Tangerang ya. Nyampe lah ke rumah, dan si teman ini belum merasa puas karena kita di Indramayu ini gagal. Dan teman masih penasaran nih, Walaupun ini duit mah udah minus kan? udah minus, tapi dia nggak tahu dengan cara apa mendapatkan uang itu, saya nggak tahu. Iya. Ke Indramayu itu udah habis berapa? 4 juta ya? 4 juta itu untuk maharnya doang. Tapi Dengan ongkos-ongkos kalau di total dia hampir 7 juta. Karena buat makan, buat ongkos, ya buat segala kehidupan kita di sana selama kurang lebih 3 hari. Gitu. Jadi pulang, nyampe lah kita di rumah itu di Tangerang. Jadi si teman ini masih penasaran akan yang disebut pesugihan. Jadi si teman itu nggak tahu gimana ceritanya, saya dapat uang lagi, nyamper lagi ke rumah. Tuh, pokoknya kata dia
gue masih penasaran Iya. gimana caranya gue harus dapat uang dengan cara gue pesugihan. Iya. Nah, saya nanya lagi dong, Iya. kemana lagi kita akan jalan? Kata dia, jadi ada suatu tempat katanya, yaitu di daerah Banjar. Banjar tuh di mana? Jadi dia letaknya kayak ke Banjarsari ya, Iya. arah mau ke, mungkin lebih terkenal kayak arah mau ke Pelabuhan Ratu itu kalau nggak salah deh. Oh, daerah Sukabumi ya. Sukabumi kalau nggak salah ya, karena deket tempat itu ada nama kampung yang lumayan menurut saya itu apa ya, menarik. Iya. Karena disebutnya itu kampung siluman. Karena emang bener menurut mitos itu di situ itu orang kampung itu ya benar-benar dihuni oleh siluman, gak ada bangsa manusia. Iya. Tapi saya tidak ke situ tujuannya. Saya datanglah ke daerah Banjarsari itu, ke daerah salah satu ya orang pintar juga. Iya. Gitu. Lagi dan lagi tempat saya ini minta pesugihan. Cuma ini infonya bukan Abah tadi lagi. Ini beda. Karena dia sendiri apa ada lagi orang? Ini lebih dia teman saya ini yang punya uang, lebih dia sendiri yang mencari informasi. Udah saya, jadi singkat cerita dia ke rumah itu gitu, dia mengajak saya lagi dan kata saya mau kemana kita jalan? Iya. Itu kata dia ke daerah Banjar kata dia gitu. Ya udah saya naik Banjar, kata saya kita naik gimana, mau naik mobil apa naik bus gitu kan, apa maksudnya mobil itu dalam arti pribadi ya, atau mau naik bus gitu. Kata dia kita naik bus aja kata dia gitu. Naik bus lah kita itu, berangkat dari rumah jam 3 sore. Maaf Pak, sebelumnya ini ini setelah dari Indramayu selang berapa hari tuh rencana ini? Satu malam saya tidur di rumah dan besoknya langsung berangkat lagi. Oh, langsung lagi? Langsung, itu nggak ada jeda. Pokoknya saat itu kan saya nyampe di rumah tuh jam badak maghrib mungkin ya. Itu malam tuh saya pikir saya udah aman gitu ya. Saya pikir saya mau tidur gitu. Ternyata dia nggak lama datang lagi ke rumah, ngajak ngobrol dan besok sorenya saya langsung berangkat lagi. Iya. Itu ke daerah Banjar gitu. Jadi saya sore putus berangkat sama beliau. Iya. Itu berdua aja ini. Saya berdua itu kita berangkatlah ke Banjar itu naik mobil bus kalau nggak salah Budiman ya. Karena di atas sana kan lebih terkenalnya Budiman gitu. Kita naik Budiman itu, saya naik dari Kalideres. Iya. Saya naik ke arah yang Banjar. Nah kita di perjalanan itu nggak banyak ngobrol karena kita satu emang karena saya kurang istirahat ya. Dan saya juga harus ngatur tenaga saya karena saya juga kalau kata orang tempur saya mau tempur lagi kan. Tapi tetap nih jadi joki. Nah pendek cerita itu saya turun di terminal Banjar. Dari terminal Banjar itu ke rumah juru kunci itu kurang lebih 40 menit. Kalau kata orang sono bilang itu kayak semacam apa sih? Cator itu jadi lebih kayak ke beca motor. Oh iya. Depannya beca, tapi kan kalau beca biasanya digoes ya. Kalau ini enggak, pakai motor gitu. Itu ongkosnya kalau nggak salah 15.000 dari terminal ke rumah si juru kunci ini. Tapi deketan ke Indramayu apa ke Banjar ini? Kalau jarak sih kayaknya deketan ke Banjar ini. Oh iya. Gitu. Tapi pada dasarnya sama sih gitu. Soalnya kan saya dari terminal ke rumah juru kunci itu 45 menit. Dari rumah si juru kunci itu saya ke tempat tujuan naik motor itu kurang lebih 10 menit. Sama aja sih. Kurang lebih 1 jam juga sama. Jadi saya datanglah itu naik cator. Saya datanglah ke rumah orang yang kita tuju. Itu nama kampungnya juga saya lupa apa, itu nggak tahu saya.
yang nggak usah disebutin Ah. nanti ini Iya. diikutin. Lagi juga saya lupa nama Iya. kampungnya apa, saya nggak tahu gitu. Saya datang ke situ, ya udah kita assalamualaikum, waalaikumsalam kata si abah. Masuk katanya. Karena daerah situ kan lebih Sunda ya. Iya. Ya udah, karena orang Sunda sono mungkin lebih halus, karena Tangerang kan Sundanya kasar. Iya. Sia aing gitu. Iya. Jadi ya udah, si abah itu nanya, karena dia tahu orang datang ke situ itu banyaknya yang pada minta hal-hal pesugihan. Iya. Udah saat itu teman saya yang lebih banyak ngobrol, Iya. karena saya saat itu nggak mau sistemnya saya disalahin, karena kan ini uang dia kan. Iya. Gitu. Jadi saya sifatnya cuma joki gitu. Udah dia ngobrol, dia minta intinya lagi-lagi uang dan uang. Iya. Saat itu tapi nominal mahar lebih besar di Banjar dibandingkan di Indramayu itu. Iya. Karena kalau di Indramayu kan tadi 3.750.000. Iya. Kalau di Banjar itu 6 juta. Itu buat beli sajen lah itu. Sama ritual mandi katanya. Apalah itu saya nggak tahu. Nah, teman saya mengiyakan. Iya. 6 juta oke. Iya. Sama teman saya dibayar itu uang 6 juta. Dan saya yang selaku jokinya itu saya dibeliin, katanya sih itu seragam ya, tapi saya juga nggak tahu Allahu alam itu. Iya. Dibeliin sarung, dibeliin koko, dibeliin peci. Iya. Itu saya. Masuklah saya ke kamar ritual yang di rumah dulu nih sebelum kita masuk ke dalam tempat yang lebih keramat gitu, yang lebih sakralnya gitu. Saya masuk, saya di situ dimandiin, katanya untuk membersihkan katanya gitu, supaya yang ononya cepat datangnya. Iya. Dan saya suruh megang ayam, tau nggak ayam cemani? Iya, tahu. Yang hitam semua itu saya beli ayam cemani juga, dan saya megang nih ayam cemani itu. Nggak tahu lah sama si juru kunci itu dibacain apa, saya juga nggak tahu, karena saya di situ sifatnya kan mendengarkan aja. Iya. Udah si ayam cemani tersebut suruh dipegang sama saya selama si abah ini doa. Iya. Udah saya tetap pegang itu ayam cemani itu, walaupun saya bingung megangnya gitu, posisinya kan ayam gitu. Iya. Itu tangan kanan saya megang kakinya, tangan kiri saya megang badannya supaya nggak gerakan. Iya. Udah itu singkat cerita, saya diberangkatin. Saya pun nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Iya. Kata si abah, nanti kamu ritual lagi katanya di salah satu gua. Tuh saya juga nggak mau banyak tahu itu guanya gua di daerah mana dan guanya apa. Saya ikut dong naik motor sama beliau. Sekitar jam berapa tuh? Tuh pagi sih, lebih ke pagi saya. Oh, udah pagi berarti. Udah pagi itu. Karena kan malamnya itu saya ritual di kamarnya si abah itu dulu kan. Pagi saya diberangkatin ke tempat ritual yang lebih sakral. Itu naik gunung. Itu kita nggak bisa diakses naik motor. Naik motor itu cuma dari rumah si abah ini sampai ke kaki gunung lah, kalau kata kaki gunung ya, dasar gunung itu. Pas lah nyampe, kita jalan kaki ke atas gunung nih, naik gunung. Itu saya liatin jam itu, kita ada naik gunung itu 2 jam. Mendaki gunung. Itu cuma dibekalin satu kayu. Di dalam tas ransel itu dibekalin 1 botol aqua buat minum, kita bakal kita sama ayam. Ayam cemani ini. Karena katanya buat ritual di dalam gua itu. Kalau boleh tahu gunung apa? Saya lupa itu nama gunungnya. Pokoknya itu bukan gunung ternama lah. Jadi nggak tahu itu bukit, nggak tahu apa, saya juga kurang paham. Tapi itu katanya si gunung gitu. Tapi emang saya lihat itu di belakang, karena saya kesana kan pagi ya, naik gunungnya itu. Saya masih ingat itu di hari Jumat.
pokoknya saya sebelum pada Jumat saya udah nyampe ke tempat itu. Dan emang saya lihat itu di belakang gua itu langsung laut lepas. Langsung lautan lepas, tapi itu nggak tahu laut apa, itu langsung lautan lepas. Jadi kalau ibarat saya kegeliser sedikit atau kepleset sedikit, ya udah saya terjun ke laut. Karena ujungnya gunung itu di dalam deket gua itu laut lepas. Iya. Udah saya selama 2 jam perjalanan itu kita nggak boleh ngomong. Iya. Suruh diem, kalau aus kita harus berhenti minum, selebihnya jalan lagi. Dan nggak boleh banyak omong. Posisi yang paling depan Si juru kunci itu, saya di tengah dan teman saya di belakang. Nah, saat kita jalan mungkin udah 1 jam 30 menit, itu udah mulai gua 1, karena di situ ada gua kalau nggak salah 9 apa 7 gitu, saya lupa. Pokoknya banyak guanya itu. Dan kata si Abah, menurut si juru kunci ini gitu, saya itu cocoknya katanya di gua 9 katanya. Jadi itu makin naik lagi ke atas. Iya. Ya saya ngikutin dia kan karena arahan dia. Ya udah saya ikutin arah dia, terus saya ikutin jalan dia. Nah, nyampe lah kita di pintu gua nih. Udah masuk lorong gua itu kan, karena masuknya itu kita harus nunduk gini, nggak bisa kita jalan nenggak begini. Kita harus nunduk gitu. Karena pendeknya pintu gua, tapi kalau udah ke dalam kita lebar gitu. Iya. Nah, saat itu saya masuk cuma sama si Abah berdua. Iya. Teman saya kan di luar kan, karena dia kan nggak boleh masuk. Saya masuk sama si Abah itu berdua. Pas masuk ke dalam 2 itu, biasa kan awal kita pembukaan dulu ya, ritual dulu kan sama si Abah itu. Saya cuma dibekelin 1 koran sama 1 lilin. Itu saya ingat dibekelinnya cuma itu doang, sama senter. Senter digunakan kalau saya sudah tidak kuat di dalam gua itu, saya harus nyenter ke arah pintu gua. Gitu. Kalau saya lagi senter belum saya gerakin, berarti saya masih aman di dalam. Tapi kalau 24 jam senter saya nggak dinyalahin, si Abah akan masuk ke dalam. Batasnya 24 jam kita dalam gua itu. Nah, singkat cerita saya ke dalam dong, masuk, udah duduk. Si Abah itu ngedoa di situ. Tapi syarat yang aneh bagi saya. Saya tidak ditanya saya mau sistem kontrak, kawin atau apa segala macam. Enggak ada pertanyaan itu. Kayak yang di drama juga. Kayak di drama itu nggak ada. Dan yang anehnya itu, ritualnya itu saya di situ itu telanjang. Tidak pakai selai baju pun, celana pun saya tidak pakai. Saya telanjang bulat di dalam gua itu. Saya nggak tahu itu di dalam gua itu ada ular, ada apa, saya nggak tahu. Orang gelap kan. Walaupun kita masuk pagi kan, kalau udah masuk dalam gua tetap gelap. Nah, ternyata pas si lilin dinyalahin, trek sama saya pakai korek, ternyata gua itu masih ada cabang. Masih ada cabang. Jadi kirain saya kan ini ujung itu udah mentok ya. Ternyata sebelah sini itu masih ada kayak lorong gitu. Lorong. Dan ternyata kalau menurut si Abah ini, katanya itu ke belakang itu masih tembus. Itu tembusnya langsung ke laut katanya. Tapi kan saya juga nggak mencoba ke sana karena saya takut. Jadi saya duduk di situ karena saya udah dilingkar sama kayak bundaran itu ya, kapur apa itu, nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Jadi saya harus tetap stay di lingkaran tersebut. Dingin pasti dong, pasti karena dalam gua ya, apalagi saya telanjang bulat kan, tidak pakai selai daleman pun tidak pakai. Pokoknya itu telanjang bulat, gimana kita telanjang bulat. Tapi itu posisi telanjang bulatnya udah dari mana tuh? Udah di dalam gua. Udah di dalam gua. Udah di dalam gua. Setelah si Abah itu berdoa, baru saya telanjang bulat. Gitu. Dan itu ya dingin iya. Gatel iya, nyamuk ya. Udah nggak tahu saya lagi tuh harus gimana di dalam gua itu, karena saya sendiri. Gitu. Tapi remang-remang kelihatan nggak? Udah pokoknya udah nggak bisa berkata-kata lah gitu. Udah serem banget itu karena namanya dalam gua.
gelap gulita, nggak ada cahaya itu. Dan itu setelah saya telanjang bulat, Iya. ritual saya itu pemotongan ayam cimani. Itu saya motong ayam cimani itu, dan ayam cimani itu suruh dibuang ke dalam lorong yang tadi saya sebutin itu. Iya. Ayam cimani kan namanya ayam baru dipotong kan pasti masih belum gerak-gerak ya, masih baru gitu ya, masih ini. Itu langsung saya buang ke dalam lorong itu. Saya buang di dalam gua itu. Ayam itu berisik lah, nggak tahu ya, ngamuk lah apa gimana itu saya nggak tahu. Saya tetap diem karena saya nggak boleh keluar dari lingkaran bulat ini, karena katanya kalau saya keluar dari lingkaran bulat ini sama aja saya nyerahin nyawa katanya. Tapi saya juga nggak tahu gitu. Tapi ya, saya tetap matuhi pelaturannya gitu. Udah selang setengah jam itu ayam saya potong, saya masukin ke dalam gua yang saya sebut ada pintunya lagi itu ya. Iya. Di situ mungkin dibilang kayak kuda lumping. Kuda lumping tahu kan, kalau atraksi itu kan pakai gelang yang kencring gitu ya, kaki gitu. Itu mungkin sosok yang benar-benar saya temuin dan yang paling terseram. Karena mungkin bantal kita, lebarnya bantal. Iya. Itu bagaikan itu sendalnya. Itu sendal, bantal itu ibarat sendal. Iya. Dan dia keluar itu dengan hembusan angin gitu ya. Udah angin lah pokoknya, gimana sih suara angin itu kan. Gitu. Itu keluar lah dia. Tapi si sendalnya itu segede bantal, berarti kakinya segede apa gitu kan. Iya. Tapi si makhluk ini yang nemuin saya juga nggak pakai baju, cuman dia pakai kolor gitu doang. Pakai kayak celana dalam sempak gitu doang ya. Nah, dia datang itu dengan plok kakinya, tapi bunyi tring gitu. Ada suara kerincingan. Ada suara kerincingannya. Nah di situ saya bingung juga gitu. Bingungnya ya gue mau kabur kemana. Gue nggak tahu jalan keluarnya ini gue kemana, sedangkan gue seorang diri di dalam. Ya lagi-lagi seperti cerita yang tadi di Indramayu gitu. Ya udah gue hadapin gitu, karena gue satu emang gue penasaran, dua emang karena kita terhimpit ekonomi saat itu. Jadi udah gue hadapin. Dan setelah dihadapin ya kita mediasi biasa, ngobrol. Tapi si makhluk itu lebih ke ngomongnya Sunda. Karena mungkin dia adanya di tanah Sunda ya. Ya dia ngomong gitu dengan bahasa, mungkin kalau saya ngelogatin bahasa halus saya nggak bisa Sundanya gitu, karena saya kasar gitu. Jadi kalau kata kita mah gini, aing naon sih ngagerokeun aing gitu, ngahudangkeun aing naon gitu. Saya ngomong gitu, saya butuh uang. Nah kalau di Banjar itu saya masuk, saya dikasih uang 100.000. Contoh kayak uang 100.000 itu jadi katanya contoh uangnya. Nah saya dikasih uang 100.000 itu. Pas saat dia nanya, aing naon sih ngahudangkeun aing, saya minta picis. Kos kumaha? Saya unjukin dong, nih uangnya. Dan kata dia, aku yang dibere katanya gitu. Tapi ya itu lagi dan lagi ada syaratnya. Kata saya, mana uangnya? Seketika dia jadi kayak tangan dia itu memanjang, nggak tahu memanjang apa emang tangan dia panjang gitu ya. Dia jadi seketika tangan dia itu ke belakang gini. Set. Tapi dia langsung pek depan saya itu karung. Jadi bener emang kayak di karung gitu, dirapihin di karung, persap gitu. Si duitnya itu. Saat itu dia ngelemparin ke saya 4 karung. Dan kata dia menawarkan, ini cukup nggak gitu. Kata saya kurang. Saya minta lagi yang lebih banyak daripada itu.
Maaf Pak, ini ngobrolnya berapa meter? Jarak berapa meter? Mungkin kalau dihitung meter saya kurang bisa ngitung meter ya, mungkin ya 5 meter atau 3 meteran lah. Dekat juga sih, nggak terlalu jauh, tapi saya nggak bisa ngeliat muka dia, saya ngomong ya Oh, udah saya berhadapan mungkin dengan kakinya, udah kakinya aja gitu. iya. Karena ngeliat begini juga kan nggak kelihatan. Tapi nggak seterang kayak Nggak, waktu di itu Indramayu itu. gelap. Iya. Cuman kita bisa mendengar suaranya, Iya. dan kita bisa menghembus hawa, napas dia itu kita bisa merasakan. Dan saat itu dia ngasih 4 karung, dia ngomong, kurang nggak ini uang? Iya. Saya bilang kurang. Iya. Manusiawi dong, Iya. pengennya banyak aja kan, karena gue pengen kaya gitu. Nah saat itu tetap ada imbal baliknya. Saya tanya, apa imbal baliknya? Iya. Saya minta anak kamu. Nah, saya di situ masih coba toleransi. Jangan anak, kata saya. Iya. Jangan anak. Yang lain, kata saya. Iya. Gak bisa. Maksudnya yang lain itu ya mungkin kalau bisa untuk kayak tumbalkan diri saya pribadi, tapi jangka waktu yang panjang gitu mungkin saya juga siap. Iya. Tapi saat itu dia nggak mau. Jadi dia pengen anak. Nah, pas dia berkata saya pengen anak, saya pengen anak, saya pengen anak, ya itu kejadiannya lagi dan lagi saya batalkan. Iya. Gitu. Ternyata di situ itu ya sama aja gitu. Tumbal ataupun ininya yang dia pengen itu anak saya. Iya. Dan saya nggak mau dong. Iya. Buat apa saya ngorbanin anak saya? Iya. Ya udah. Singkat cerita, saya ngomong, saya tolak, dan saya mengakhiri atau saya menggugurkan diri. Iya. Bahwasanya saya itu nggak siap dengan cara yang seperti itu. Udah saya pakai baju dulu dong. Iya. Mau keluar masa saya telanjang bulat Iya. kan? Saya pakai baju, saya udah rapi. Center saya terangin. Iya. Seketika si Abah sama teman saya itu langsung masuk ke dalam jemput saya kan. Jemput saya. Ya udah saya keluar. Karena di dalam gue itu kan saya nggak berani ngomong apa-apa ya. Saya udah lebih baik saya keluar dulu gitu. Pas keluar si Abah itu ngomong, gimana hasilnya? Iya. Nanti aja kita ngobrolnya di rumah, jangan di sini kata. Iya. Udah akhirnya kita bergegas turun. Itu saya masuk kan jam 8 pagi ya. Iya. Terus saya keluar jam 2 siang. Lama juga ya. Lama banget. Di dalam gua. Dalam lama banget. Udah nyamuk, udah nggak tahu yang di kaki itu rayap-rayap itu apa, saya udah nggak bisa melihat. Tapi maaf nih, ini dia menghilangnya itu gimana? Pas Dia batal. menghilangnya lebih kayak ya udah gitu. Balik kanan dia juga. Oh, putar balik. Ya ibaratnya gue balik kanan ya lu balik, dia juga balik kanan gitu. Ibaratnya lu pulang gue juga pulang gitu. Jadi ya udah itu. Pas saya bergegas turun ke bawah untuk pulang kan ya. Iya. Karena perjalanan 2 jam lagi kita turun, itu jam 2. Nah jam 4 kurang lebih jam 4 jam 5an saya nyampe lagi ke rumah si juru kunci tersebut kan. Iya. Saya bebersih dulu dong karena saya bekas dari gua kan. Iya. Saya bebersih, saya mandi dulu. Sama si Abah itu disiapin kopi, disiapin makan, kita di situ. Udah terus siapa itu nanya, gimana katanya. Enggak lah bah, kalau yang harus seperti itu. Karena dia mintanya anak saya. Iya. Saya nggak mau gitu. Kata siapa ya, ternyata guru kunci itu juga punya suatu kebohongan gitu. Kebohongannya kenapa? Dia tidak bilang dari awal kalau di situ itu tumbalnya anak. Iya. Tapi dia tidak bilang itu. Dia cuma bilang kesana aja katanya. Nanti kamu minta sendiri di sana gitu. Ternyata bohong, itu tumbalnya anak. Iya. Dan saya sempat marah sama si juru kunci itu. Pas kita udah dikasih makan, dikasih kopi, kita mulai ngobrol, saya juga sempat marah. Dan itu bedanya kita 3 juta
Terus saya tarik kembali. Iya. Saya nggak mau tahu, pokoknya uang saya harus kembali. Iya. Di angka 6 juta. Kata dia kalau 6 juta nggak bisa, soalnya kan udah beli syarat, kata Iya. dia. Ya minimal kata saya 50%, kembalikan uang saya. Iya. Nah saat itu kita bersikeras berdua nih sama teman saya ini ya. Iya. Karena kita nggak mau sia-sia kan, karena Iya. kita udah pengalaman yang kemarin gitu kan gagal. Nah ini gagal lagi kan, dan ini nominalnya kan lebih besar. Akhirnya duit 3 juta itu kita ambil lagi. Yang 3 jutanya kan udah habis sama dia ya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita pulang. Iya. Dan setelah kita ribut, uang dikasih. Jam 7 saya bergegas sama teman saya, udah kita tinggalin, kita pulang. Iya. Percuma dibahas ataupun gimana juga, kita nggak bakalan bisa. Iya. Nah, udah saya bergegas untuk sama teman saya, ayo kita pulang ke terminal lah, saya berdua sama teman saya ini. Iya. Nah, pas berpulang saya jam 7, nyampe ke terminal saya jam 8, setengah 9. Iya. Nah, karena di situ mobil juga ya lumayan udah malam, agak susah ya. Jadi saya nunggu agak lama itu di terminal. Dapat bus itu saya kurang lebih jam 11 malam. Terus saya jadi 2,5 jam saya di terminal. Iya. Udah kayak gembel lah, ibarat Iya. kalau gembel tuh bener-bener kayak gembel gitu. Bawa tas ransel, gua orang nih kayak orang perantauan gitu pada dasarnya. Kalau pikir-pikir Iya. ngapain gua, orang cuma ke gua doang gitu, kayak camping jadi. Iya. Ya udahlah gitu. Dapatlah mobil kita di terminal itu. Udah pulang, turunlah, nyampe di Bitung. Saya turun di Bitung kan, karena saat itu mobilnya mobil Merakan, Iya. nggak bisa ke sini gitu kan. Turun udah kita di Bitung. Itu turun di Bitung itu kurang lebih saya jam berapa ya, badak subuh kalau nggak salah. Di subuh saya turun di Bitung. Dari Bitung udah kita naik angkot lagi kan, nyampe ke rumah gitu. Iya. Udah ya, teman saya juga gimana ini, kita kok gagal lagi gitu. Iya. Padahal udah 2 tempat nih kita. Udah kata saya, nanti aja ngobrolnya di rumah. Kalau di angkot kan kita takut ada yang ngedenger kan. Iya. Kata saya udah nanti aja ngobrolnya di rumah. Ya udah kata. Nah, sampai lah kita orang ke rumah kan. Ngobrol lagi nih. Iya. Teman saya ini masih penasaran. Kata dia, gimana nih uang masih ada 3 juta yang ini. Terus kan capek saya, kata saya udah stop itu. Kemarin kita udah gagal, sekarang gagal lagi. Gak, gue masih penasaran katanya. Tapi dia nggak marah nih? Nggak marah. Enggak marah, karena ya emang dia, ya kan dia tidak mengerjakan, jadi dia tidak tahu di dalam itu seperti apa. Gitu. Karena saya dari awal udah komit sama dia, hasil nggak hasil jangan pernah nyalain saya. Iya. Karena saya kan cuma sifatnya sebagai joki. Iya. Iya kata dia, nggak apa-apa. Ya udah, singkat cerita kan kita nyampe di rumah tuh. Nah nyampe di rumah itu kirain saya kita blok tidur gitu, istirahat karena kan lelah ya. Iya pasti. Karena nyampe ke rumah kita itu jam pagi. Iya. Jam 6 saya nyampe rumah. Nggak taunya dia itu ngobrol lagi. Iya. Nggak taunya dia punya niatan lagi. Dan dia sudah punya tempat lagi. Iya. Nah itu jam 6 saya awalnya mau tidur. Iya. Teman saya ini karena panas ya, pada dasarnya kalau saya pikir tuh nyari pesugihan itu kayak judi kita jadinya. Kayak ketagihan gitu. Terus saya harusnya tidur, saya nggak tidur. Saya langsung bergegas lagi. Itu nggak taunya teman saya juga udah punya lagi tempat nih. Iya. Kalau kata apa ya, kayak kecalo gitu ya, dia udah kenal ternyata nih, udah sempat ngobrol. Tuh yang ngajak kita juga masih masih orang Tangerang juga. Pergi lagi kita ke rumah yang tahu nih sama teman saya ini. Iya. Nah ternyata rumah si Kuncen ini sama teman saya yang punya modal ini deket. Udah dekat, udah saling kenal. Iya. Nah
Saya dibawa lagi ke rumahnya. Iya. Kata saya, ini kita mau kemana lagi? Udah ikutin saya aja. Yang penting kita punya uang, katanya. Ya udah ayo, kata saya. Karena saya kan kasihan sama dia. Sebenarnya saya tuh cuman ikut dia doang gitu, ngikutin dia lah gitu. Tapi saya juga emang punya sedikit penasaran lah gitu. Bener gak sih pesugihan ini ada gitu kan? Iya. Saya nyampe ke rumah si juru kunci itu. Biasa kita ngobrol dulu kan, assalamualaikum gitu, ngobrol. Ternyata dia mau bawa kita